Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra Tunisa, NIM 2120222220. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada PPT yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama yaitu terdapat pendidikan Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ada argumen tentang Pancasila sebagai dinamika sejarah. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, di situ Naskom lebih populer dari Pancasila. Yang kedua yaitu ada tantangan tentang argumen Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Misalnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundflag atau dasar filsafat Pancasila dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Unsur-unsur dasar filsafat Pancasila yaitu berupa alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sedangkan unsur-unsur pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai seperti agama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah. Banyak sekali fenomena yang sangat memperhatikan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selanjutnya lanjut ke pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding father. Yang kedua yaitu nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Selanjutnya, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Itulah mengapa pentingnya Pancasila dalam sejarah Indonesia, dikarenakan pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, lanjut ke materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu negara. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan organisasi,
yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Jadi, kesimpulannya bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Di sini menurut Ramlan Surbakti 1999 terdapat 7 faktor, yaitu yang pertama ada faktor primordial, merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Faktor primordial ini meliputi kekerabatan, darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, bangsa asal, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu faktor sakral, berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh merupakan kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Contohnya misalnya di Indonesia ini Insinyur Soekarno. Yang keempat yaitu prinsip kesediaan bersatu dalam perbedaan. Kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima yaitu sejarah. Sejarah merupakan persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Pada perkembangan ekonomi dan kelembagaan ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Nah, lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Terdapat dua, yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utamanya adalah identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Nah, identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Nah, hal inilah yang akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan lebih spesifik. Baiklah, di sini saya telah membuat soal dan telah saya jawab mengenai materi yang telah saya buat dan telah saya paparkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.